Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa biburhanihi naqtadi. Nahmadullah wa naskuru ala fadlihi dhahir wa nafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa khabat taghun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum yuhsinun. Wa qala fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya mengajak kepada diri saya pribadi dan panjenengan semuanya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur terhadap segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmatnya hidayah. Kita hadir di tempat ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Sebab Allah memberikan hidayah itu kepada manusia-manusia pilihan. Tidak semuanya umat manusia itu bisa beribadah kepada Allah. Dan tidak semuanya umat Islam itu ditakdir oleh Allah untuk bisa menjadi hambanya. Artinya apa? Beribadah. Syukur kita diberi kesempatan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk bisa beribadah di tempat ini. Dan sadar bahwasannya diri kita ini merupakan manusia, seorang hamba yang butuh kepada Allah. Oleh sebab itu, mari di kesempatan kali ini luruskan niat. Datang ke tempat ini semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diciptakan oleh Allah menjadi manusia, makhluk yang luar biasa sempurnanya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Allah mengangkat derajat manusia itu melampaui derajatnya malaikat. Tapi perlu diketahui, manusia itu ada kalanya salah, ada kalanya benar. Allah menciptakan manusia itu ada kalanya salah, ada kalanya benar. Dan pesan Allah untuk manusia di dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi
wa tawashaw bis-sabr. Di dalam surah ini Allah berpesan kepada kita untuk apa? Saling mengingatkan tentang kesabaran dan kebenaran. Perlu diketahui, makhluk di dunia ini yang selalu benar, yang diciptakan oleh Allah hanya malaikat. Malaikat ini makhluk yang selalu benar. Tidak pernah malaikat itu membangkang dengan perintah Allah. Selain itu malaikat tidak diberi nafsu. Ketika Allah menciptakan malaikat untuk manusia, dan ketika Allah menciptakan malaikat, diperintah oleh Allah untuk sujud. Semenjak dia diciptakan sampai nanti yaumil qiyamah, malaikat akan sujud terus. Ketika Allah menciptakan malaikat untuk bertasbih, semenjak pertama kali dia diciptakan sampai nanti yaumil qiyamah, dia akan bertasbih kepada Allah terus. Dan ketika malaikat Israel itu diciptakan oleh Allah, maka beliau selalu mempunyai tugas untuk mencabut nyawanya makhluk. Dan tidak pernah sama sekali malaikat Israel salah dalam mengambil nyawa manusia dan nyawa makhluk-makhluk yang lain. Malaikat diciptakan untuk patuh, tidak pernah salah sedikit pun. Malaikat Raqib dan Atid itu akan selalu mencatat kita dan tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Itu malaikat. Dan makhluk yang diciptakan oleh Allah awalnya derajatnya lebih tinggi daripada malaikat, yaitu iblis. Namun iblis dan setan ini selalu salah di hadapan Allah. Apapun yang dilakukan oleh iblis, apapun yang dilakukan oleh setan, maka perbuatannya ini dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada benarnya. Makhluk yang paling benar adalah malaikat, dan makhluk yang tidak ada benarnya adalah setan. Nah, manusia ini ada kalanya benar, ada kalanya salah. Innal insana mahalul khata' wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Artinya apa? Kita harus saling menyadari. Ketika keluarga kita berbuat salah kepada diri kita atau kita anggap salah, kita harus sadar bahwasannya itu adalah manusia. Seorang ayah menganggap anaknya salah, harus wajar. Itu manusia. Ketika ada rekan kerja kita yang berbuat salah dan dianggap salah oleh kita, kita harus sadar bahwasannya itu adalah manusia. Ketika ada tetangga kita yang berbuat salah kepada diri kita, kita harus sadar bahwasannya itu adalah manusia. Manusia itu ada kalanya benar, ada kalanya salah. Maka apa yang harus kita lakukan? Wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Mengingatkan tentang kebaikan, bukan mencemooh. Allah memerintahkan kepada kita ketika saudara kita sedang salah, kita ingatkan, kita nasihati, kita tunjukkan suatu kebenaran, bukan mencemooh, bukan menghukum, bukan mengucilkan. Tapi kita itu dituntut untuk membesarkan hatinya agar apa? Dia menjadi seorang yang baik. Lupa itu wajar.
Sehingga apa? Kita mengingatkan. Layaknya kita menaruh bolpen ataupun menaruh kunci mobil ataupun sepeda motor yang lupa kita tempat naruhnya. Wajar. Lupa karena telat, wajar. Kenapa? Manusia. Dan ketika saudara kita itu mendapatkan musibah dari Allah atau sedang keadaan dicoba oleh Allah, maka kita datang untuk apa? Menghibur. Saling mengingatkan tentang kesabaran. Artinya kita dituntut untuk menghibur. Supaya saudara kita bisa sabar menerima dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah berikan kepada dirinya. Bersabar. Dihibur. Ketika ada saudara kita yang sedang kesusahan, maka kita harus menghibur. Ini perintah Allah. Bukan nyukurke. Ada saudara kita yang sedang jatuh, lalu kita syukurke, itu salah. Tapi menghibur. Supaya dia bisa bersabar di hadapan Allah, menerima ketentuan-ketentuannya. Ketika kita melihat ada seseorang itu yang ingin berbuat baik, yang masih belum mendapatkan hidayah kepada Allah, kita doakan. Semoga dirinya itu menjadi orang yang baik, beriman kepada Allah. Jadi tidak ada perselisihan antara manusia yang satu dengan yang manusia yang lainnya. Saling memahami tentang perbedaan. Sadar kalau manusia itu ada kalanya salah, ada kalanya benar. Pimpinan terkadang salah, anak buah juga terkadang salah. Saling memahami. Dan yang terpenting, pendidikan kita untuk putra-putri kita. Supaya apa? Putra-putri kita ini menjadi putra-putri yang soleh solihah. Dengan cara apa? Kita menjadi suri toladan, contoh. Tidak mungkin anak itu tidak meniru gurunya, dan tidak mungkin anak itu tidak meniru orang tuanya. Selaku orang tua, mari kita menjadikan suri toladan, contoh buat anak-anak kita. Kalau berkeinginan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang suka berzikir kepada Allah, yang suka deres Quran, kita harus memberikan contoh. Kalau kepingin putra-putri kita itu menjadi putra-putri yang jujur, yang sayang, kita harus menjadikan contoh, suri toladan. Karena apa? Panjenengan semuanya ini merupakan kepanjangan tangan dari Rasulullah. Panjenengan semuanya ini adalah potret dari Rasulullah. Bagaimana diri kita itu menjadi jauh lebih baik. Ketika orang tua itu bisa menjadi potret Rasulullah di keluarganya, maka kelak anak-anaknya pun akan menjadi baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi baik, maka kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaan seorang hamba tidak pernah oleh Allah tidak dikabulkan. Asalkan itu sesuatu hal yang tidak menabrak hukum kausalitas, menabrak alam. Pasti dikabulkan. Apalagi doanya orang tua kepada anaknya. Doa. Supaya apa? Negara kita ini menjadi negara yang baik. Dan putra-putri kita menjadi anak-anak yang mau bertakwa kepada Allah.
Kita doa. Makanya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sesungguhnya saya itu sangat dekat, kata Allah. Minta, pasti saya ijabahi. Doa panjenengan itu dibutuhkan untuk putra putri panjenengan, dibutuhkan untuk istri panjenengan, dibutuhkan untuk keluarga panjenengan, dibutuhkan untuk ayah panjenengan, dibutuhkan untuk kakek nenek panjenengan yang sudah kapundhut. Itu berharap-harap doanya panjenengan. Setiap hari orang-orang yang sedang di alam kubur itu berharap doanya panjenengan untuk dimintakan ampun. Dan orang tua panjenengan itu juga berharap doanya panjenengan untuk dimintakan ampun. Perintah Allah, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ini perintah Allah. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa orang-orang mukmin, baik mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan. Perintah Allah. Ketika orang tua panjenengan itu diampuni oleh Allah, maka hidup panjenengan akan bahagia dan putra putri panjenengan juga akan bahagia. Masyarakat panjenengan juga akan bahagia. Mari saya mengajak kepada diri saya pribadi dan panjenengan semuanya untuk selalu berdoa, mendoakan kedua orang tua, mendoakan putra putri kita, mendoakan keluarga kita, terutama mendoakan istri kita. Sebab apa? Kalau istri kita susah, jelas diri kita pun akan susah. Kalau istri kita sedih, jelas diri kita pun akan sedih. Kalau kita bisa membahagiakan istri kita, tentu putra putrinya juga akan bahagia. Panjenengan pun akan bahagia, keluarga pun akan bahagia. Semoga khutbah yang singkat ini menjadi barokah, menjadi jalan bagi diri kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang hadir di tempat ini doa-doanya mudah diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang hadir di tempat ini juga diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa umroh dan haji kelak. Innal ahsana likamal munan wa bihi qawli hatadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasara dinil Islam wakhdul man khadalal muslimin waj'al baldatana hadhihi baldatan thayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana ilaha kulli syai' hada haluna la yaqfa' Allahumma adfa' al-ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal baw was-suyufa wal mukhtalifa was-sada'id wal minhan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa an sairil buldanil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkurun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu wa akbar. Aqimis shalah.